Halo guys, halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kembali lagi bersama Mimin di video yang boring ini. Kita akan membahas film yang berjudul Kingsman: The Golden Circle yang disutradarai oleh Matthew Vaughn. Di film Kingsman kali ini, kita bertemu lagi dengan sang tokoh utama dari film ini, yaitu X yang sedang memberantas kelompok dari kartel narkoba. Bagaimana cerita selengkapnya? Sebelum videonya dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi video baru. Jika sudah, tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. 1, 2, 3, go! Let's go! Di awal film, kita diperlihatkan kembali sang tokoh utama kita, yaitu X yang berada di toko Kingsman. Hingga tiba-tiba muncul seorang pria botak yang ternyata itu adalah Charlie yang pernah ikut tes menjadi kandidat Kingsman. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia menodongkan senjata ke arah X dan memintanya untuk masuk ke dalam mobil. Saat Charlie lengah, X memanfaatkan momen ini untuk pergi dan menyuruh supirnya yang bernama Pete untuk segera pergi. Di dalam mobil, Charlie dan X saling gelut dan bertukar tonjok sembari diikuti mobil dari arah belakang yang merupakan komplotan Charlie. Pertarungan itu pun berlangsung sengit hingga tidak sengaja sang supir mobil terkena bilah pisau yang sudah berlumur racun. Seketika dia pun tewas dan mobil menabrak trotoar hingga Charlie terlempar keluar sampai tangan robot Charlie terlepas. X langsung mengambil alih kemudi dan pergi dari sana. Namun komplotan Charlie masih mengejarnya, sehingga X pun meminta bantuan Merlin untuk menyingkirkannya. Ketika sampai di taman kota, X diberikan izin untuk menembak mobil-mobil itu. Setelah lolos dari kejaran mobil tadi, X diarahkan oleh Merlin untuk menyelam ke dalam air menggunakan mobil supaya bisa sampai di markas rahasia mereka dan meloloskan diri dari kejaran polisi. Sesampainya di markas, X langsung pamit ke Merlin untuk menghadiri sebuah acara makan malam yang sangat penting bagi dirinya, yaitu makan malam bersama sang putri dari Swedia. Namun ternyata, tangan robot Charlie yang terlepas itu masih bisa bergerak dan berhasil mengambil semua data rahasia dari Kingsman. X pun akhirnya tiba di rumah dan bertemu Tuan Putri bernama Tilde. Dan terlihat juga seekor anjing yang telah dia rawat dari waktu masih dalam ujian Kingsman bernama JB. X dan kekasihnya pergi ke pesta perayaan ulang tahun temannya yang bernama Brandon di rumahnya yang dulu bekas tempat tinggal dia dan sang ibu. Teman-temannya meminta X untuk santai sejenak dan tidak usah memikirkan apapun tentang acaranya yang akan bertemu dengan raja dan ratu dari orang tua sang putri. Scene berpindah menunjukkan sebuah tempat di antah berantah yang mana ini merupakan tempat dari kartel narkoba terbesar yang dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Poppy Adams. Terlihat dua orang pria yang memiliki rambut bernama Angel sedang melakukan interview untuk bisa bergabung ke dalam kelompok kartel narkoba ini. Poppy kemudian memberikan tes kesetiaan kepadanya, yaitu harus menghabisi pria botak bernama Charles dikarenakan dia sudah mengacaukan bisnis milik Poppy. Good job. Setelah itu, Poppy menyuruh Angel untuk pergi ke salon untuk melakukan dandan alias memasang tato lingkaran yang terbuat dari emas murni yang menandakan anggota dari Golden Circles. Kembali lagi ke X yang bersiap untuk pergi, tiba-tiba dipanggil oleh sang putri untuk belajar tata cara makan karena sebentar lagi dia akan bertemu dengan Raja dan Ratu Swedia. Namun X menolaknya karena dia mengingat pernah diajarkan oleh Harry yang sudah mati ditembak oleh Valentine. X pun langsung pergi menuju kantor Kingsman dan melakukan rapat dengan pengganti Arthur yang sudah tewas sebelumnya dan Roxy.
Kemudian, Merlin datang dan membahas tentang Charlie yang menyerang Exy sebelumnya. Diperlihatkan oleh Merlin bahwa Charlie selamat dari ledakan chip akibat dari alat kejut listrik yang ditempelkan oleh Exy dan merusak chip tersebut. Walaupun begitu, Charlie mengalami kerusakan pita suara dan kehilangan tangan kanannya. Dan itu adalah alasan di adegan pertama film, Charlie menggunakan tangan robot dan berhasil mengambil data rahasia Kingsman. Saat Angel tiba di salon, dia dijamu oleh robot dan langsung menyuruh Angel membuka baju dan segera mendandani ala kartel narkoba. Setelah itu, dia kembali menemui Poppy yang sudah menyiapkan burger yang daging burgernya terbuat dari rekannya yang tewas tadi. Kembali ke Exy yang sedang makan malam bersama orang tua sang putri, ayah dari sang putri melakukan sebuah tes kepada Exy dengan melemparkan beberapa pertanyaan tentang lukisan, politik, dan keadaan dunia. Ternyata Exy dengan penuh percaya diri melibas semua pertanyaan dari ayah sang putri yang mana Roxy berperan besar di balik layar membantu Exy menjawab semua pertanyaannya. Di rumah Exy, Brandon yang bertugas menjaga rumah dan JB tanpa sengaja masuk ke ruang kerja Exy yang mana itu adalah rumah milik Harry. Tangan Brandon pun geratilan tidak mau diam dan memakai sebuah kacamata yang terhubung dengan kacamata Exy. Dan tiba-tiba sebuah misil meluncur ke semua tempat agen Kingsman dan menghancurkan segalanya. Kingsman is crumpet. Terlihat Charlie yang berhasil menyelesaikan misi mencuri data para Kingsman diberikan sebuah tangan robotik yang baru oleh Poppy. Tangan robotik ini diberi nama Kiamat karena tangan ini lebih kuat, lebih besar, dan berbahaya. Let's see if you're gaming. Kemudian, Exy balik ke rumahnya yang sudah hancur berantakan. Dia terdiam karena temannya Brandon dan anjingnya JB tewas terkena misil. Dan tiba-tiba muncul Merlin di hadapan Exy. Dia memberitahu penyebab kejadian ini adalah tangan robot Charlie yang sudah berhasil mencuri semua data agen Kingsman terkecuali dirinya. Dan Merlin langsung memberikan perintah untuk melaksanakan protokol kiamat yaitu berbelanja. Besoknya, Merlin dan Exy pergi ke toko whisky dan membeli sebuah whisky dengan nomor 3 yang mana itu adalah sebuah kode untuk membuka sebuah brankas rahasia Kingsman. Merlin dan Exy terkejut bahwa di dalam brankas itu ternyata berisikan sebotol whisky yang bertuliskan statement sebagai protokol kiamat Kingsman. Dan Merlin menyarankan untuk melakukan upacara penghormatan untuk semua agen Kingsman yang tewas. Dan ketika botol whisky itu tersisa sedikit lagi, Exy menyadari bahwa ada tulisan rahasia di dalam botol itu yang bertuliskan alamat pembuatan whisky itu di daerah Kentucky. Mereka pun akhirnya pergi ke daerah Kentucky dan berhasil masuk ke tempat penyimpanan whisky. Dan di sana, mereka bertemu dengan seorang pria berlaga sheriff bernama Tequila. Exy berusaha meyakinkan Tequila bahwa dia di sini berniat untuk tidak mengacau apapun. Namun Tequila tidak mempercayainya dan terlibat adu pukul dengan mereka. Mereka berdua dibawa ke suatu tempat dan masih diintegrasi oleh Tequila. Di sini Tequila masih tidak percaya dengan perkataan Exy dan Merlin. Wait, no. Hurry! He can't hear you, but Kemudian muncul seorang agen wanita statesman bernama Ginger Ale dan meyakinkan tentang cerita mereka berdua kepada Tequila. Setelah itu, Tequila melepaskan ikatan mereka berdua dan meminta maaf. Di sini, Exy dan Merlin tidak percaya bisa bertemu lagi dengan Harry yang masih hidup. Namun, sayangnya Harry mengalami hilang ingatan. Harry menganggap dirinya adalah seorang lepidopterologi atau seorang yang mempelajari tentang kupu-kupu. Di sini terungkap bagaimana ceritanya Harry bisa selamat dan masih hidup yang sebelumnya mendapatkan tembakan di kepala oleh Valentine.
Agen Ginger Ale dan Tequila berhasil menyelamatkan Harry setelah penembakan itu menggunakan teknologi yang bernama Alpha Gel dengan resiko kehilangan ingatan tentang dirinya dan kembali ke ingatan semasa mudanya. Dan scene berpindah memperlihatkan Charlie yang sedang berada di markas Poppy menyaksikan konser musik Elton John. Elton John sendiri adalah artis yang diculik Poppy pada saat Valentine melakukan penculikan besar-besaran pada film sebelumnya. Ketika lagi asik konser, tiba-tiba tubuh Elton mengalami ruam biru di sekujur tubuhnya akibat dari memakai barang dagangan milik Poppy bersama pria bernama Angel. Di markas Tasman, Exy dibawa oleh Tequila menemui atasan Tasman yang bernama Champagne. Di sini, Exy menjelaskan tentang keadaan Kingsman yang sudah dihancurkan oleh kelompok bandar narkoba yang bernama Golden Circles. Dan salah satu mantan siswa Kingsman yang bernama Charlie ada hubungannya dengan kehancuran Kingsman. Exy kemudian melacak keberadaan dari kekasih Charlie yang sedang berada di konser musik Glastonbury. Dan Cem menugaskan Tequila untuk mencarinya bersama dengan Exy. Dan di wajah Tequila tiba-tiba muncul ruam biru yang sama persis dengan Elton, yang mana artinya Tequila sudah mengkonsumsi barang dagangan Poppy. Cem menyuruh Tequila untuk berobat, dan agen Whiskey disuruh menggantikan posisi Tequila. Merlin dan Ginger berusaha untuk mengembalikan ingatan tentang Harry supaya dia bisa mengingat jati dirinya sebagai agen Kingsman dengan memberinya pemicu trauma. Dan cara itu sayangnya tidak berhasil. Kemudian Exy berada di rumah sang putri untuk berpamitan sebelum berangkat melaksanakan tugas menyelamatkan dunia dan segera pergi bersama agen Whiskey ke konser musik. Sebelum pergi, agen Whiskey memberikan sebuah alat pelacak yang harus ditempelkan kepada kekasih Charlie melalui selaput lendir bagian bawah. Saat sampai di tempat, Whiskey langsung melakukan aksinya kepada Clara. Karena ada faktor perbedaan umur, aksinya pun tidak berhasil dan langsung digantikan oleh Exy. Tidak sengaja, Exy mendapatkan foto tentang orang-orang yang memiliki ruam biru di tubuhnya dan memberikan foto itu kepada Merlin untuk diteliti. Kembali ke markas Poppy, si Angel dimarahi oleh Poppy karena mencoba barang dagangan yang harusnya tidak boleh dikonsumsi oleh para anggota kartel. Di malam hari, Clara yang sudah kelepek-kelepek dengan kejantanan Exy langsung mengajak Exy untuk melakukan olahraga bersama. Exy yang memiliki sifat setia berpura-pura ke toilet dan meminta izin ke sang putri untuk bergulat ria dengan Clara sebagai misinya. Clara, I don't think I can. My crow is looking for a place to nest. Dan akhirnya, Exy berhasil memasukkan alat pelacak itu ke selaput lendir Clara tanpa harus bergelut ria. Kemudian, Exy masih berusaha untuk meyakinkan Harry tentang jati dirinya. Namun, Harry yang sedang berkemas untuk pergi masih tetap tidak mengenal dirinya. Dan akhirnya, Exy mengunjungi sebuah bar untuk melepas semua beban pikiran sejenak. Dan di situ, ketika sedang melihat-lihat foto di HP-nya, tiba-tiba dia menyadari tentang kenangan yang mungkin bisa memicu kembali ingatan Harry. Would you like to hold him? You're quite mad. What? What's the problem? You'll have to shoot me. What, to shoot you? You were sick enough to shoot a puppy. Do you remember? It was a plane. Yes, Harry. Yes. It was a fucking plane. Yes, Harry. You're not Mr. Pickle. Exy? Hello, Harry. Setelah kembalinya jati diri Harry, mereka mengadakan sebuah pesta kecil di sebuah bar untuk merayakannya. Walaupun begitu, Harry masih mengalami yang namanya benturan ingatan yang membuatnya selalu terus melihat halusinasi kupu-kupu di penglihatannya. Dan membuat fokusnya berkurang hingga dia dikalahkan oleh Kroco yang mengacau di bar. Sehingga Whiskey lah yang menggantikan peran untuk memberi kasih paham pada mereka semua. Manners? Man. And let me teach you a lesson. Are we going to stand around here all day? Or are we going to...
Well, pick him up. Manners maketh man. Ketika selesai memberi paham pada Kroco, tiba-tiba seluruh saluran TV dibajak oleh organisasi Golden Circle yang tidak lain adalah Poppy, mengumumkan bahwa orang-orang yang sudah mengkonsumsi barang dagangan dia mengalami gejala ruam biru pada sekujur tubuhnya yang pada akhirnya akan mati. Dan di sini dia memberikan tawaran tentang obat penawar kepada Presiden Amerika dengan syarat melegalkan tentang minuman keras dan narkoboy serta kebaya hukum untuk kartel narkoboy miliknya. Terlihat di semua tempat orang-orang mulai mengalami ruam biru di sekujur tubuhnya, hingga semua rumah sakit tidak bisa lagi menampung pasien baru. Dan Tequila dengan terpaksa harus dimasukkan ke dalam kapsul beku oleh Ginger demi keselamatan dirinya. Dan untuk Presiden Amerika, di sini dia terlihat tidak setuju dengan tawaran Poppy dan memanfaatkan momen ini untuk mengurangi pengguna narkoboy dan pengedarnya. Hingga percakapan itu terdengar oleh Statham dan juga percakapan Clara dengan Charlie yang terkena ruam biru. Di sini Clara meminta kepada Charlie sebuah obat penawarnya, dan dia disuruh mendatangi sebuah tempat di Italia. Setelah mendengar hal itu, para agen Statham dan Kingsman bergegas untuk menuju Italia. Setelah sampai di sana, Exy dan Whiskey bertugas untuk mengambil obat penawar itu dan Harry ditugaskan berada di menara kontrol kereta gantung yang akan menjadi jalur kabur mereka. Exy dan Whiskey berhasil masuk ke lab rahasia itu dan berhasil membawa satu sampel obat penawar itu. Are Wu Ting Feng? Yes. How are you still alive? River? What happens at Glasgow stays at Glasgow. Sound the alarm! Ketika mereka sedang kabur dari sana, Harry yang berhalusinasi melihat kupu-kupu membuat Exy dan Whiskey merasa kesulitan. Charlie yang tahu mereka berdua kabur menggunakan kereta gantung langsung membajak sistem kereta gantung itu. Enjoy the ride, bruv. Beruntungnya, Exy dan Whiskey berhasil selamat dan segera bersembunyi di suatu bangunan dan berkumpul kembali dengan Harry. Sayangnya, persembunyian mereka diketahui oleh pasukan Poppy, dan obat penawar yang didapatkan harus lenyap karena terjatuh dan pecah. Harry memiliki firasat tentang Whiskey yang sengaja memecahkan obat penawar itu, dan tiba-tiba... Get down! Fucking dickhead! They're going for cover and reloading. Harry, are you seeing butterflies again? Thank fucking Christ I didn't need any backup. Butterfly guy. Ted, I'm empty. Give me yours. Harry, no! Kemudian pasukan bantuan pun tiba, kembali menembaki mereka. Dan pasukan itu pun berhasil dihabisi oleh Harry dengan menggunakan bom beku. Exy yang melihat Whiskey tertembak dengan cepat memberikan Alpha Gel yang berada di topinya supaya dia selamat. Dan ketika mereka berdua ingin kembali ke lab tersebut, tiba-tiba
Charlie meledakkan lab itu bersamaan dengan sang kekasihnya. Exi kemudian menyuruh Merlin untuk mencari tentang Wu Ting Feng di Singapura yang mana dia adalah calon pembeli obat penawar Poppy. Dan tiba-tiba Exi mendapatkan sebuah telepon dari sang putri yang ternyata dia sudah mengalami gejala ruam biru akibat mengkonsumsi barang dagangan Poppy ketika dia sedang galau karena Exi. Dan mereka bertiga akhirnya pergi ke markas Poppy yang berada di antah berantah. Di markas Statesman, Whiskey yang sudah sadarkan diri langsung menyusul mereka bertiga menggunakan pesawat jet milik Statesman. Dan Presiden Amerika sedang berdiskusi dengan Poppy dan berpura-pura setuju walaupun kenyataannya mengurung semua orang yang terkena dampak ruam biru di sebuah stadion. Ketika mereka bertiga sudah tiba di markas Poppy, tanpa sengaja Exi menginjak sebuah ranjau. Melihat itu, Merlin berusaha menolong Exi dan menggantikan posisinya untuk menahan ranjau tersebut. Kemudian, Merlin berencana menarik perhatian para penjaga supaya mendekatinya dan meledakkan diri menggunakan ranjau tersebut. There's a guy here. Singing? Tree rolls, I belong to the take me to the place, take me home. He stepped on a landmine. Atas pengorbanan Merlin, Exi dan Harry berhasil masuk dan menyerang markas Poppy. Dan artis Elton yang senang ada orang sedang menyerang markas ini ikut membantu menghabisi semua penjaga menggunakan tangan kosong. Exactly. Just calm down. Fuck you. Kemudian Charlie muncul dan segera menangani Exi. Terlihat Charlie penuh dengan emosi dan dendam terhadap Exi. Terutama setelah mengetahui kekasihnya pernah Exi sikat sebelumnya walaupun sebenarnya tidak jadi. Dan Harry harus berhadapan dengan robot anjing penjaga Poppy seorang diri hingga ketika terpojok dia dibantu oleh Elton. Come on, get out of the way, Elton. It's not allowed to hurt me. Thank you. Exi pun berhasil membajak tangan robot Charlie yang membuatnya terlepas dari tubuhnya. Dengan jantan, Exi melawan Charlie dengan satu tangan juga hingga berhasil mengalahkan Charlie. Dan Harry bersama Elton pun berhasil mengalahkan salah satu robot anjing Poppy. Kemudian untuk robot anjing satunya lagi dikalahkan oleh Harry menggunakan cairan emas yang biasa untuk membuat tato bagi para anggota Golden Circles. Give me the code. I can't. Dan sekarang yang tersisa hanya Poppy. Exi meminta Poppy untuk meluncurkan semua obat penawarnya dan memberitahukan kodenya.
Poppy yang menolak permintaan Exy kemudian disuntikan cairan dagangannya sendiri yang sudah dimodifikasi sebelumnya sehingga penyebaran dari efek ruang biru menjadi lebih cepat. Ketika mengalami ruang biru itu, Poppy mengatakan kodenya dan tewas seketika. Give you the code to live, honey. Viva Las Vegan. Kode pun didapatkan, dan ketika ingin meluncurkan obat penawarnya, Whiskey muncul dan menghentikan aksi Exy. Ternyata dugaan Harry benar tentang dia. Whiskey berharap semua kriminal mati karena kekasihnya dulu mati di tangan para kriminal di sebuah minimarket akibat peluru nyasar. Dengan terpaksa, Exy dan Harry harus melawan Whiskey supaya bisa meluncurkan semua obat penawar itu. Alpha-Gel on that. Akhirnya mereka berdua berhasil mengalahkan Whiskey dan segera meluncurkan semua obat penawar itu. Dan terlihat bahwa Presiden Amerika ditahan karena kebohongannya tentang menyetujui persyaratan dengan Poppy. Dan di markas Tasman, mereka merayakan keberhasilan misi dan Cem menawari posisi agen Whiskey kepada Exy dan Harry. Namun Ginger tiba-tiba menawarkan diri untuk mengambil posisi tersebut, dan mereka semua setuju. Dan di bagian akhir film, Exy pun menikahi sang putri dan menjadi seorang pangeran dari Swedia. Dan di scene terakhir, terlihat agen Tequila sedang mengunjungi tempat agen Kingsman. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah yang bisa Mimin ceritakan tentang film yang berjudul Kingsman The Golden Circles. Like and share jika kalian suka dengan video ini. Kalau begitu, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.